Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang peserta didik dalam perspektif medis. Adapun anggota dari kelompok 9 terdiri dari saya Ayu Faradila, Arin Irian Sofi, dan Tia Lestari Dewi. Langsung saja kita membahas pada materi. Yang pertama tentang pengertian peserta didik. Peserta didik adalah ucapan yang bersifat umum untuk orang yang sedang belajar atau menuntut ilmu. Mengenai penyebut istilah peserta didik ini, ada juga yang menyebut dengan istilah siswa, murid, pelajar, anak didik, dan mahasiswa. Adapun pengertian peserta didik menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Selanjutnya, istilah yang berhubungan dengan peserta didik yaitu muta'alim. Kata ini berasal dari bahasa Arab yaitu alama yu'alimu ta'liman, yang menunjukkan pengertian peserta didik yaitu sebagai orang yang menggali ilmu pengetahuan. Jika merujuk pada Al-Quran dan hadis, dapat dijumpai kata muta'alim yang artinya menuntut ilmu pengetahuan. Hal ini dapat dilihat dalam Quran surat Al-Alaq ayat 4-5 sebagaimana bunyinya alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam, artinya yang mengajar manusia dengan pena, dia mengajarkan apa yang tidak diketahuinya. Quran surat Al-Alaq ayat 4-5. Yang kedua itu potensi peserta didik. Menurut Nafis, potensi peserta didik antara lain yaitu: pertama, kemampuan untuk mengetahui sifat-sifat, fungsi, dan kegunaan segala macam bentuk benda. Yang kedua, tunjukkan bumi, langit, dan segala isinya oleh Allah kepada manusia. Tiga, potensi akal pikiran serta panca indera. Yang keempat, yaitu kekuatan positif untuk merubah kehidupan manusia. Potensi peserta didik juga mendorong semangat peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Kesadaran seorang guru bukan sekedar menempatkan dirinya sebagai pelaksana pendidikan, namun secara pedagogik sudah menjadi tanggung jawab moral seorang guru melakukan transformasi pengetahuan dalam diri peserta didiknya. Dengan demikian, harapan akan terbentuknya potensi peserta didik yang cakap, inovatif, dan berbudi pekerti luhur. Materi yang ketiga yaitu kebutuhan peserta didik. Kebutuhan peserta didik adalah suatu kebutuhan yang harus didapatkan oleh peserta didik untuk mendapatkan kedewasaan ilmu. Adapun kebutuhan peserta didik antara lain: yang pertama kebutuhan fisik, yang kedua kebutuhan sosial, yang ketiga kebutuhan status, yang keempat kebutuhan mandiri, yang kelima kebutuhan berprestasi, yang keenam kebutuhan disayang atau dicinta, yang ketujuh kebutuhan untuk mencurahkan hati, dan yang kedelapan kebutuhan agama. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya. Selanjutnya yaitu D, keutamaan peserta didik. Yang pertama yaitu terhindar dari kutukan Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innad dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullahi wa ma walahu wa alimun aw muta'allimun, rawahu Tirmidzi. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dunia dan isinya terkutuk kecuali zikrullah dan hal-hal yang terkait dengannya, alim atau guru dan peserta didik. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang kedua yaitu menempati posisi terbaik. An Utsman bin Affan qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam inna afdalakum man
ta'allamadul Qur'ana wa 'allamahu. Rawahu Bukhari. Artinya, Utsman bin Affan berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling utama di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Sambutan hangat yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada muridnya, yaitu Sofwan bin Aswal, menunjukkan betapa beliau menghargai peserta didiknya. Beliau memberikan sambutan yang hangat serta motivasi yang menarik. Selanjutnya yaitu syarat-syarat peserta didik. Syarat-syarat peserta didik yang pertama yaitu peserta didik itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya yaitu an Mu'adz bin Jabal an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man talabal ilma liyubayyiha bihi al-ulama'a wa yumariya bihi sufaha'a al-majalis lam yarah raihatal jannati. Artinya yaitu dari Mu'adz bin Jabal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menuntut ilmu karena ingin merasa bangga sebagai ulama, menipu orang-orang bodoh di majelis, tidak akan mencium aroma surga. Hadis riwayat Al-Tabrani. Jadi dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa peserta didik itu dalam menuntut ilmu tidak boleh merasa bangga karena ia ingin mendapatkan julukan ulama atau menipu orang-orang bodoh atau mendapatkan popularitas yang menarik perhatian orang banyak. Menuntut ilmu itu harus dilakukan murni karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada para hambanya agar mereka membaca ayat-ayat baik yang qauliyah maupun kauniyah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar manusia memperhatikan fenomena alam semesta. Inilah yang seharusnya mendorong manusia untuk belajar. Dengan melaksanakan perintah-perintah tersebut, para mukmin mendapatkan ridhonya dan ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu menghormati guru dan menyayangi teman. Peserta didik harus menghormati pendidiknya, yaitu orang tua dan guru, serta menyayangi teman-temannya. Memuliakan guru dan bersikap rendah hati atau tidak takabur. Hal ini sejalan dengan pendapat Al-Ghazali yang menyatakan bahwa menuntut ilmu merupakan perjuangan berat yang menuntut kesungguhan dan bimbingan guru, merasa satu bangunan dengan murid lainnya sehingga merupakan satu bangunan yang saling menyayangi, menolong, dan berkasih sayang. Karena tujuan pendidikan sejalan dengan upaya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka belajar termasuk ibadah. Dengan dasar pemikiran ini, maka seorang murid yang baik menurut Al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh Abu Dinata adalah murid yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu seorang murid harus berjiwa bersih, terhindar dari perilaku yang buruk dan sifat-sifat tercela lainnya. Yang kedua yaitu seorang murid yang baik harus menjauhkan diri dari persoalan-persoalan duniawi, mengurangi keterikatan dengan dunia
karena keterikatan kepada dunia dan masalah-masalahnya dapat mengganggu lancarnya penguasaan ilmu. Yang ketiga yaitu seorang murid yang baik hendaknya rendah hati atau tawadu. Yang keempat yaitu khusus murid baru hendaknya jangan mempelajari ilmu-ilmu yang berlawanan atau pendapat yang saling bertentangan. Yang kelima yaitu seorang murid hendaknya mendahulukan mempelajari yang wajib. Yang keenam yaitu seorang murid yang baik hendaknya mempelajari ilmu secara bertahap. Yang ketujuh yaitu seorang murid hendaknya tidak mempelajari satu disiplin ilmu sebelum menguasai disiplin ilmu sebelumnya. Yang kedelapan yaitu seorang murid hendaknya juga mengenal nilai setiap ilmu yang dipelajarinya. Peserta didik hendaknya bersungguh-sungguh atau tekun dalam mencari ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Apabila peserta didik telah mendapatkan ilmu, maka hendaknya ilmu tersebut dipergunakannya dengan baik dan diajarkannya kepada orang lain. Selanjutnya yaitu untuk mewujudkan peserta didik yang berkualitas dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ilmu itu hanya diperoleh dengan belajar. Artinya seseorang tidak bisa hanya bercita-cita, akan tetapi harus diiringi dengan ikhtiar. Orang-orang yang berikhtiar untuk belajar kelak akan dikaruniai kepahaman agama yang pada akhirnya akan menghantarkannya menuju kemuliaan dan kebaikan. Yang kedua yaitu peserta didik diperbolehkan iri hati kepada orang lain yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas sebagai cambuk untuk rakus dalam menuntut ilmu pengetahuan, sehingga dengan semangat menuntut ilmu itu diharapkan akan menyebar ilmu pengetahuan di muka bumi. Yang ketiga yaitu peserta didik hendaknya selalu menghafal dan mengulangi pelajarannya, sehingga betul-betul menguasai materi yang telah disampaikan oleh pendidik. Hal ini bertujuan agar ia dapat menggunakan ilmu tersebut kapanpun dibutuhkan, sesuai dengan kondisi yang ada. Yang keempat yaitu peserta didik yang hadir menuntut ilmu tidak boleh kikir untuk menyampaikan ilmu kepada orang-orang yang tidak hadir. Hendaknya dengan hati yang tulus mengajarkan ilmu tersebut kepada orang yang tidak sempat hadir. Yang kelima yaitu peserta didik hendaknya menuliskan ilmu yang disampaikan oleh pendidik, sehingga terjaga sekiranya terlupakan masih bisa dilihat catatannya dan mengulangi kembali pelajaran yang telah diberikan pendidik meskipun dalam jangka waktu yang lama. Yang keenam yaitu peserta didik hendaknya menyadari bahwa dalam menuntut ilmu tersebut ia berada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempermudah baginya jalan menuju surga. Yang ketujuh yaitu peserta didik hendaknya berniat untuk mengajarkan ilmu yang diperolehnya untuk disebarkan dan diajarkan kepada orang lain agar bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Yang kedelapan yaitu peserta didik tidak boleh malu belajar, karena orang yang malu dan sombong tidak akan dapat mempelajari ilmu agama. Sebaik-baik pelajar adalah yang tidak malu bertanya apabila sesuatu yang belum dipahami selama tidak melanggar etika peserta didik. Peserta didik hendaknya diam dan tenang, tidak ribut pada saat belajar, karena dapat mengurangi ketenangan belajar dan mengganggu konsentrasi guru pada saat mengajar. Saya Terlestari Dewi akan memaparkan materi tentang peserta didik. Peserta didik memiliki potensi
potensi lentur yang dalam batas-batas tertentu dapat dikembangkan oleh pendidik dan lingkungannya. Hal ini dapat dipahami dari hadis berikut yang artinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap anak dilahirkan menurut fitrah, potensi beragama Islam. Selanjutnya, kedua orang tuanya lah yang membelokkannya menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Bagaikan binatang melahirkan binatang, apakah kamu melihat kekurangannya?" Kata Yuhawidani dalam hadis di atas berarti kedua orang tua mengajar dan menggiring anaknya menjadi orang Yahudi. Begitu pula kata Yunasironi berarti kedua orang tua yang mengajar dan menggiring si anaknya menjadi Nasrani. Dengan demikian, terlihatlah arah perkembangan dipengaruhi oleh situasi lingkungan yang mengelilingnya. Dalam hal ini, orang tua harus melaksanakan proses pendidikan terhadap anak-anak dengan sebaik-baiknya agar perkembangannya sesuai dengan turunan Islam yang disebut dengan pendidikan Islam. Dan yang terakhir, tentang adab peserta didik dalam menuntut ilmu. Al-Ghazali merumuskan adab peserta didik dalam menuntut ilmu, yaitu yang pertama, mengawali langkah dengan menyucikan hati dari perilaku yang buruk dan sifat-sifat tercela. Yang kedua, mengurangi dari segala keterkaitan dengan kesibukan-kesibukan duniawi dan menjauhkan dari keluarga dan kota tempat tinggal. Yang ketiga, hendaknya ia tidak bersikap angkuh terhadap ilmu dan tidak pula menonjolkan kekuasaan terhadap guru yang mengajarinya, tetapi menyerahkan bulat-bulat kendali dirinya kepadanya dan mematuhi segala nasihatnya. Yang keempat, bagi seorang pemula dalam upaya menuntut ilmu ialah tidak memalingkan perhatiannya sendiri untuk mendengar pendapat-pendapat manusia yang bersifat siur, baik ilmu yang sedang ia pelajari termasuk ilmu-ilmu dunia atau ilmu-ilmu umum. Yang kelima, menunjukkan perhatiannya yang sungguh-sungguh kepada tiap-tiap disiplin ilmu yang terpuji agar dapat mengetahui tujuan masing-masing. Yang keenam, hendaknya ia tidak melibatkan diri di dalam berbagai macam ilmu pengetahuan secara bersamaan, melainkan melakukan dengan menjaga urutan posisinya, yakni melalui ilmu yang paling penting. Dan yang ketujuh, hendaknya ia tidak melibatkan diri dalam suatu bagian ilmu sebelum menguasai bagian yang sebelumnya, sebab semua ilmu berurutan secara teratur. Hendaknya ia berusaha mengetahui apa yang kiranya menjadi sesuatu menjadi semulia-mulia ilmu. Hal ini dapat diketahui dengan memperhatikan dua hal. Yang pertama, kemuliaan buah dari ilmu tersebut, dan yang kedua, kemantapan dan kekuatan dalil yang menopangnya. 8. Hendaknya penuntut ilmu menjadikan tujuh. Yang kedelapan, hendaknya penuntut ilmu menjadikan tujuannya yang segera demi menghiasi batinnya dengan segala aspek kebijakan. Sedangkan tujuan selanjutnya dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dan yang kesembilan, hendaknya ia mengetahui hubungan antara suatu ilmu dengan tujuannya, agar yang demikian ia dapat mendahulukan yang dekat dan perlu sebelum yang jauh. Cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Orang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.